Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya ucapkan selamat datang pada perkuliahan saya hari ini, yakni mata kuliah Hukum Perdata. Hari ini adalah pertemuan kedua ya. Pertama-tama saya mohon maaf untuk pertemuan kemarin saya nggak bisa mengisi yang di hari Kamisnya. Rabu apa Kamis tuh? Ya, karena saya bila ada keperluan dan mendadak, saya kira Pak Trubusnya bisa mengisi, ternyata beliau juga berhalangan. Nah, maka dari itu pertemuan hari ini yuk kita lebih memperdalam materinya. Nah, jadi pada dasarnya ya kalau hukum perdata itu saya boleh bilang, hukum perdata itu merupakan salah satu dari empat core utama dari tiga core isi saya bilang tiga core utama dari hukum ya. Kalau kita bicara mengenai ilmu hukum, tiga ilmu ini wajib namanya ada. Ya ini hukum perdata, pidana, sama tata negara. Baru kemudian semuanya nanti berakar ke ilmu lainnya, ada acara pidana, acara perdata, acara tata negara, dan kemudian ada hukum internasional juga. Karena kalau hukum internasional itu sebenarnya membahas semuanya ya secara universal, tapi ya bermuaranya dari tiga ilmu ini. Jadi hukum perdata itu posisinya sangat penting dalam ilmu hukum. Anak-anak hukum paling sering itu ditanyakan mesti antara tiga hal ini. Ini tetanggamu nih barusan melakukan perbuatan pidana, hukumannya berapa tahun sih? Atau misalnya, ini temannya bapak ada yang ini bermasalah di warisan, kamu bisa menyelesaikan enggak? Seringnya seperti itu ya. Atau juga yang paling sering itu kalau ngobrol masalah politik, ya. Sekali lagi anak hukum itu entah kenapa sering banget diajak ngomong masalah politik. Makanya ilmu-ilmu hukum tata negara itu kepake di itu nanti. Ya ini sedikit intermezzo aja. Saya soalnya sering banget ditanyakan. Jadi kalau saya boleh bilang keahlian saya di bidang hukum internasional dan teknologi, tapi anehnya sering banget ditanyakan ke ilmu hukum lainnya, seolah-olah orang hukum tuh paham semua lini hukum yang ada di dunia ini. Sama seperti orang IT yang cuma bisa desain grafis, tapi kemudian disuruh memperbaiki komputer. Jauh ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk mata kuliah hukum perdata hari ini kita akan buka dengan sebuah quote. Saya ambil dari Marcus Tullius Cicero. Nah, ini merupakan orang zaman Yunani kuno dulu yang dia bicara seperti ini. Apa sih itu civil law? Jadi apa sih itu hukum perdata? Ya, memang ada ya yang tidak bisa terpengaruh oleh kekuasaan, pengaruh, atau uang. Oke, jadi ini sebuah pertanyaan yang ini ya, hakiki ya. Saya yakin ketika kalian ditanyakan hukum perdata itu apa sih? Ya Pak, gini, hukum perdata seperti ini. Ya Pak, hukum perdata seperti ini. Tapi saya yakin beberapa dari kalian mesti ada yang udah nyadar. Kenapa? Bahwa pada dasarnya kalau kita bicara mengenai hukum perdata, itu karena hukum yang mengatur hubungan antara A dan B, antara orang dengan orang, antara badan hukum dengan badan hukum, dan lain-lainnya, intinya mengatur hubungan ya, itu terkadang ya cuman akan menjadi sebatas aturan saja. Kenapa? Karena terkadang itu kemudian tergantung para pihak. Ambil contoh, ada nggak di sini yang kalau kita bicara ya mengenai perjanjian 1320 KUH Perdata, bahwa perjanjian itu harus didasarkan kesepakatan, harus pihaknya cakap, terus sebabnya ada halal ya, dan tidak melanggar hukum, dan lain-lain, 4 itu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai kesepakatan aja udah nggak ada zaman sekarang. Kenapa? Ambil contoh, kalian datang ke bank, kalian mau mengadakan perjanjian jual beli, perjanjian minjem bank, yang menentukan bank secara sepihak. Nggak mau ya udah, silahkan go away. Kalian datang ke Indomaret,
kalian melihat ada barang harganya 5.000, kalian tidak bisa datang ke kasirnya bilang, "Mbak, dikurangi dong 2.000 boleh nggak?" No way. Nggak mau silahkan keluar. Ini perjanjian sepihak. Ya, ini udah ada sejak zamannya Marcus Tullius Cicero ya, yang udah ratusan tahun, ribuan tahun lalu bahkan, dia mulai mempertanyakan, civil law itu apaan sih? Kenapa sih kita harus mempelajari hal ini? Kenapa? Karena nggak ada nih di dunia ini yang nggak terpengaruh oleh pengaruh kekuasaan, terpengaruh kekayaan dan lain-lain. Nggak mungkin nggak ada. Makanya dia ini sempat pesimis terhadap hal seperti itu. Tapi faktanya seiring dengan berlakunya perkembangan zaman, hal ini juga tentu mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat-masyarakat yang kemudian hari. Ambillah contoh, memang perjanjian tidak diubah dalam KUH Per, tapi kemudian diturunkan dalam undang-undang perbankan misalnya, dan undang-undang lainnya. Hukum, sekali lagi, senantiasa berubah. Kira-kira seperti itu. Di sini ada beberapa orang sih, ada banyak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Inilah menariknya kalau kita bicara mengenai hukum. Hukum itu berubah, progresif. Nah, saya sedikit jelaskan aja nih, sebenarnya ada kontrak perkuliahan, sekarang belum dipakai, tapi nanti kemungkinan kalau kita udah bisa diperbolehkan untuk bertemu secara langsung, kuliahnya offline, saya akan pakai. Jadi seperti ini metode penilaian saya, dan apa yang dipelajari, di sini saya hanya akan membagi menjadi 7 subbab. Ada ruang lingkupnya kayak gimana, asas dan sumber hukumnya kayak gimana, terus ada van personen, perorangan, van zaken, benda, van verbintenisme, ini tentang perikatan, terus kemudian van bewits and verjaring, ini tentang daluarsa dan tentang daluarsa. Nah, terus juga yang terakhir case study. Nah, berhubungan dengan case study ini berhubungan erat dengan tugasnya. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara mengenai hukum perdata, sebenarnya hanya ada 6 materi ini aja, tapi saya tambahkan subbab terakhir, yakni case study. Karena nanti setelah UTS, saya akan case study. Jadi 6 ini nanti rencananya akan saya mampatkan pada sebelum UTS. Setelah UTS, kita akan case study terus nih. Jadi biar asik nih, nanti biar asik. Untuk tugasnya simpel aja, nanti setiap pertemuan setelah UTS, dan saya akan seling-selingin aja ya, seling-seling aja ya, seling saya, terus kemudian 2 pertemuan ya dalam seminggu. Mungkin dalam 2 minggu itu nanti hari Rebunya, Selasanya saya, Rabunya kalian bawa case tadi 1 untuk didiskusikan. Enak toh? Perkuliahannya dibuat enak aja. Itu nanti setelah UTS. Jadi tenang aja, waktunya masih lama. Case study, nanti akan saya ingatkan lagi menjelang UTS hal itu. Nah, kembali ke tadi, kita bicara mengenai ruang lingkup hukum perdata. Hari ini saya cuma hanya akan membahas definisinya aja, biar matang. Jadi, apa sih itu definisi hukum perdata? Saya ambil definisi menurut E. Myers, bahwa hukum perdata itu merupakan hukum yang mengatur hak-hak yang diberikan kepada individu atau seseorang yang diberikan sepenuhnya untuk menetapkan dengan mereka jika ia akan memakai hak-hak tersebut. Sepenuhnya bisa melalui kepentingan sendiri. Mudeng? Nah, Myers ini menganggap bahwa hukum perdata itu intinya ya berhubungan erat dengan hak. Dan kalau saya boleh bilang kewajiban juga. Hak, kewajiban. Oke. H.G. Haymaker mengatakan seperti ini, hukum perdata merupakan hukum yang umumnya berlaku, yakni hal yang membuat peraturan tentang tingkah laku orang-orang dalam masyarakat pada umumnya. Ini dia rada nggak ngeh ya, mungkin yang seharusnya kalau saya bilang. Nah, dari kedua definisi ini, kalau saya bilang versi saya sendiri, hukum perdata itu merupakan satu set hukum yang di dalamnya mengatur mengenai apa sih hak-hak dan tentang bagaimana cara mengambil hak dan bagaimana cara memenuhi kewajiban dan apa yang terjadi kalau misalnya itu dilanggar. Ya, itu hukum perdata. Oke, bedanya apa dengan hukum pidana? Nah,
Cara paling gampang, kalau hukum pidana itu dari top down, dari atas ke bawah. Maksudnya gimana? Itu yang menerapkan pemerintah kepada masyarakat. Artinya apa? Kaku. Misalnya kamu tidak boleh membunuh, ya udah, kamu memenuhi pasal tidak boleh membunuh, kamu membunuh, masuk pasalnya, udah masuk penjara, selesai. Kalau perdata, misalnya kamu dituduh melakukan merugikan perusahaan 60 juta misalnya ya, kamu merugikan perusahaanku 60 juta karena kamu bukan prestasi. Bukan prestasi itu artinya dia tidak memenuhi kewajiban. Anggaplah misalnya kamu disuruh kamu janjian dengan seseorang, dia ngasih kamu 60 juta, terus kemudian janjinya nanti kamu bakal buatin lukisan atau mungkin di beli PS5 misalnya, atau beli barang dari kamu. Tapi setelah nyampe, barangnya speknya nggak sesuai, barangnya jelek, atau mungkin barangnya rusak. Terus kemudian si pembeli rugi 60 juta. Dia menuntut kamu. Kalau dalam hukum pidana, nuntut 60 juta, ya udah 60 juta. Tapi kalau dalam hukum perdata, nuntut 60 juta, bisa dapatnya 30 juta, bisa 15 juta. Ada relativitas kalau saya bilang di sini. Nah, inilah yang kita pelajari dalam hukum perdata. Nah, ini berguna banget nih bagi orang-orang yang mungkin pengen jadi konsultan atau mungkin yang pengen jadi lawyer yang menangani case-case yang sengketa perdata, sering banget. Ya, saya sebenarnya pernah menangani case, tapi kemudian mohon maaf karena ini data pribadi klien, saya sedikit bahas saja. Jadi kasusnya itu saya nggak akan bilang namanya ya. Jadi kasusnya itu orang dituduh menggelapkan uang perusahaan, terus kemudian perkaranya jadi perkara perdata. Jadi maksudnya perkara perdata ya, sekali lagi ya, bukan pidana, dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, tapi dia harus mengganti sebesar 38 juta kepada perusahaan. Apa yang terjadi? Realita ternyata cuma diganti sebesar 20 juta. Kok bisa, Pak? Ya, ada argumentasinya bahwa kalau misalnya dalam klausulnya, misalnya ini sedikit case saja ya. Jadi dalam kontrak kerjanya dia, setelah saya baca, ada klausulnya. Kalau misalnya dalam melakukan tugas kinerjanya, dia harus dipantau sama atasan, ya, harus bersama senior. Jadi dalam kondisi itu dia harusnya dipantau oleh senior untuk membawa uang sebesar itu, nggak dipantau senior. Akibatnya apa? Ada kehilangan uang. Harusnya dalam hal ini seniornya yang bertanggung jawab. Tapi karena seniornya ini merupakan petinggi perusahaan tersebut, otomatis dilakukan sebuah negosiasi. Nah, disinilah dalam hal perdata, kalau saya bilang, negosiasi inilah yang memegang peranan penting dalam sebuah hukum perdata. Akhirnya cuma disuruh ganti 20 juta dan boleh dicicil. Seperti itu. Nah, itu sekilas mengenai hukum perdata. Nah, terus untuk absensinya, saya hanya, ini nggak usah ribet-ribet lah ya. Untuk absensinya saya nggak akan minta kalian untuk mengisi. Saya nggak akan membagikan link terus kemudian minta kalian untuk mengisi Google Form yang ada tugasnya atau pertanyaan dan lain-lain. Saya simpel aja. Saya hanya minta kalian untuk mengisi Google Form yang isinya cuma nama dan NPM kalian. Nah, toh kalian nggak perlu lagi ngisi Nah, ini adalah link absensi hukum perdata untuk pertemuan hari ini. Silahkan kalian save, kalian tulis dalam selembar kertas, terus kemudian kalian copy di laptop atau mungkin HP, terus isi, waktunya sekali lagi cuma 3 jam. Manfaatkan baik-baik, saya tunggu kalian pada terus kemudian nanti minggu depan kita akan bahas secara lebih lanjut terkait hal ini. Kita akan untuk pertemuan besoknya Pak Turbus yang mengisi ya. Saya akan buat selang-seling jadi biar ilmunya saling bagi. Terus kemudian bila ada pertanyaan silakan ajukan di grup WA ini. Akhir kata,
Terima kasih telah menghadiri perkuliahan saya walaupun secara tidak langsung. Saya harap ilmu yang saya berikan bermanfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan teknis atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan. Selamat mengisi absensi dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.